Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nata semuanya, NIM 0 dan 024069 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Perpajakan kelas M. Di sini saya akan menjelaskan RPS 14 yang berjudul tentang konsep dan pencatatan akuntansi, pendapatan dan penghasilan dan penjualan. Indikator kinerja pendapatan dan penghasilan adalah indikator utama kinerja perusahaan serta dapat mengembalikan keputusan ekonomi. Kewajiban perpajakan. Setiap perolehan ekonomi melewati kewajiban pajak yang harus dihitung dan dilaporkan sesuai regulasi. Akuntansi pajak berfungsi mencatat, menghitung, dan melaporkan kewajiban pajak secara akurat. Klasifikasi pajak atas penghasilan. Jenis PPh pasal 21 dan 23. PPh pasal sampai 23. PPh pasal 21. Pajak atas gaji, upah honorium, dan tunjangan sehubung dengan pekerjaan atau jasa. PPh pasal 22. Pajak yang dipungut atas kegiatan impor dan penjualan barang tertentu oleh bendahara pemerintah. Dan yang terakhir adalah PPh pasal 23. Dikenakan atas dividen, bunga, royalti, hadiah, serta imbalan jasa tertentu. Jenis PPh pasal 24 sampai PPh 4 ayat 2 final. PPh pasal 24 dan 26 adalah pajak atas penghasilan luar negeri atau negeri dan wajib pajak luar negeri. Kalau pajak atas penghasilan luar negeri itu pasal 24 dan wajib pajak luar negeri itu 26. PPh pasal 25 adalah angsuran pajak bulanan untuk meringankan beban pajak di akhir tahun. Sedangkan PPh pasal 4 ayat 2 final adalah pajak final, bunga deposito, sewa tanah atau bangunan, dan jasa konstruksi. Penghasilan objek pajak. Sumber dan penghasilan objek pajak yang pertama, kerja atau jasa. Di situ ada gaji, upah honorium, bonus, dan tunjangan. Yang kedua, kegiatan usaha, ada pendapatan dari penjualan barang dan jasa. Yang ketiga, ada investasi, ada dividen atau bunga. Bunga itu ada deposito atau pinjaman, dan royalti. Dan yang terakhir ada capital gain atau keuntungan selisih harga jual aset ACS harga perolehan. Contoh pencatatan akuntansinya bisa dilihat di sini. Penghasilan bukan objek pajak. Kriteria pengecualian pajak. Yang pertama, bantuan atau warisan, sumbangan atau bantuan tanpa hubungan usaha, serta harta pewaris. Yang kedua adalah setoran modal. Tambahan modal dari pemegang saham bukan merupakan penghasilan. Dan yang terakhir adalah klaim asuransi. Penggantian dari asuransi kesehatan, jiwa, atau kecelakaan. Kesimpulannya adalah kesalahan dalam memahami atau mencatat transaksi dapat menyebabkan resiko sanksi perpajakan. Pemisahan yang tegas antara objek pajak dan bukan objek pajak serta pencatatan yang teliti atau aktual sangat diperlukan untuk menjaga kepatuhan fiskal dan keberlangsungan usaha. Dan presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm.